Ini video lanjutan ya. Tadi kan kita udah bahas MDXS yang terbaru, New MDXS. Nah ini sekarang saya mau review mendetail nih Allegra Loose. Ini L-U-C-E bacanya loose ya, seperti kita baca Bruce. B-R-U-C-E, Bruce and loose. Nah loose itu artinya light. Loose artinya light itu dalam bahasa Itali kalau nggak salah ya. Lampu ini terbuat dari akrilik, bukan kaca ya, akrilik, jadi gampang di stiker-stikerin. Nah ini mesin nanti sebentar lagi kita akan kirim ke Sumatera Barat di Padang yang beli bosnya BRI untuk mereka mau buat mobile apa ya, bisa bikin tabungan yang pakai mobil itu loh. Nanti ada tellernya, ada mesinnya, jadi bisa bikin ATM, bisa bikin tabungan di manapun. Jadi nanti ini ada di depannya mereka buat additional value-nya, buat orang yang nunggu bisa sambil ngopi. Nah, ini mesin yang mereka pilih adalah Allegra Loose. Saya tarik aja air panasnya. Jadi saya bahas soal air panasnya dulu. Ini mesin pertama rotary pump ya, dilihat dari selangnya, selang rotary, pompa rotary itu pompa yang mirip pompa Sanyo, cuman food grade. Bedanya adalah mesin single group yang lain itu pakai pompa Vibran. Vibran itu isi ulang. Jadi kalau yang Vibran itu airnya pasti di atas, kalau yang rotary airnya di bawah. Nah, bedanya dengan mesin single group pada umumnya, hebatnya mesin ini pakai tombol untuk air panasnya, dan tombol ini bisa disetting volumetriknya. Ini mesin masih baru, saya belum setting volumetriknya, jadi dia akan non-stop. Jadi kenapa saya tesnya pakai ini, kita keluarin air panasnya, tentu ini kan turun. Kenapa turun? Karena dia akan sedot air baru masuk ke dalam boiler, panas keluar, dia sedot air baru masuk ke dalam boiler. Yang kita mau lihat itu berapa lama sih dia kembali lagi ke 1 bar. 1 bar itu apa? 1 bar itu tanda mesin udah panas maksimal. Tarik. Nah, kalau kalian punya mesin espresso apapun, narik air jangan langsung ya, jangan langsung. Hop, matikan dulu. Karena kalau langsung takutnya dia airnya berkurang tiba-tiba, heating element kena udara bisa terbakar. Jadi kalau mau tarik air panas, dibuat jeda 2-3 kali. Tarik. Kita tunggu sampai dia sedot air masuk. Belum sedot. Nanti kalau sedot dia akan sedot dari sini. Selang air inlet namanya. Kita tunggu sebentar, jangan langsung, karena sistem mesin ini sudah sedot. Sudah sedot. Waktu udah sedot, ini pasti turun nih. Kenapa? Sekarang masuk air baru. Masuk air baru ke dalam boiler. Jadi sekarang airnya ini keluar sekitar mungkin ini lebih dari setengah liter nih. Lebih dari setengah liter, otomatis dia akan sedot air yang jumlahnya sama seperti ini masuk ke boiler. Kita lihat berapa menit dia sampai kembali ke 1 bar. Saya timer sekarang ya. Timer stopwatch. Oke. Stopwatch kita letak di sini. Sambil aku ngomong gimana sistem ini. Cepat udah mendaki. Jadi sistem di boiler itu kan boiler itu posisinya tidur. Gimana ya? Tidur kayak gini, tidur. Oke. Ada heating element di sini. Oke, kalau misalnya dia bilang kapasitas boiler 10 liter, itu tidak akan terisi air 10 liter. Kalau dia bilang 10 liter berarti separohnya air, separohnya uap. Kalau air semua ya nggak akan ada steam kita. Jadi kalau boiler itu dia akan terisi setengah heating element. Di atasnya ada namanya sensor water level, semacam tangkai. Udah balik? 46 detik. 46 detik. Tidak sampai semenit.
cepat ya. Oke, sistemnya gini. Sensor water level kayak jarum, kayak termometer masuk ke dalam. Tit. Waktu masuk ke dalam, sistemnya gini, kalau si jarum ini kena air, menyentuh air, dia mati. Misalnya kita tarik keluar air panas, dia kan turun. Waktu turun, dia minta air, pompa hidup. Gitu. Jadi, yang tadi saya keluarin air 500 cc itu, dia turun 500, karena nggak kena lagi airnya, otomatis PC board memerintah pompa untuk sedot air sampai kena, tek, mati. Jadi mesin ini cukup cepat ya pemanasannya, keluar air segini cukup banyak, untuk panasinnya lagi 40 detikan, nggak sampai 1 menit. Terus yang enaknya tombol air panas ini kita bisa settingnya gini, contoh kita setting segelas ya. Ini kan udah berkedip. Oke. Kita tekan lagi. Tekan. Berkedip, setting. Kita akan stop dia di sini. Kedipan, tunggu sebentar. Kedipan hilang berarti udah ke save. Ini lihat airnya segini. Jadi next ketika kita tarik air, dia akan stop di jumlah yang sama. Coba lagi. Ini untuk mencegah tarik air kebanyakan. Tup, jumlahnya sama every time. Oke. Sama seperti tombol-tombol yang lain. Ini kita bisa set di jumlah yang sama juga. Oke. Sekarang aku coba bikin espresso. Tentu dong pengen lihat gimana sih ekstraksi mesin ini. Kita giling aja pakai MDXS. Jadi ini pasangan yang serasi ya. Putih sama-sama putih. Nanti customernya putih-putih. Oke. Kita pakai yang manual aja. Aku sekarang mau pakai 18 gram deh. Oke. Knocking. Oh, silent dia. 19 gram agak lebih dikit, kita potong ya, sorry. Timbang ulang. 18 gram. Temping. Nah, sekaligus di setting volumetriknya ya. Kita setting dia ke 60 mili. Jadi ini proses QC, jadi QC itu harus pakai kopi ya. Kalau nggak pakai kopi, mau pakai beras. Nggak mungkin kan. Pasang, masukin, nolkan, tekan lama-lama, tekan lama-lama sampai dia berkedip, tekan yang mau disetting. Oke. Lihat ekstraksinya, ngalirnya bagus, tidak putus-putus. Nanti saya jelaskan artinya apa. Sekarang mau fokus di sini. Kalau mau 60 berarti saya stop di sekitar 55. Stop. Kenapa? Stop sekitar 55 supaya kan dia ada nyisa di atas tuh alirannya, supaya nanti jatuhnya pas sekitar 60-an. Oke, ini 60. Kameramen mau lihat hasilnya 60. Oke. Nah, sekarang saya knock out puck-nya keluar, flush dulu. Nggak ada knock box. Maklum ya, amatir. Oke. Kita pakai gramasi yang sama ya. 0. Ya, sebenarnya tujuan video ini supaya kalian yang mau beli mesin bisa tahu aja, biar ada video reviewnya.
18. Nice. Tamping. Udah flush tadi, kita pasang. Wow, ini bukan mesin main-main, ini mesin bisa buat jualan. Bukan jualan 1-2 cup, tapi bisa banyak. Oke, udah 0, pasang. Tekan tombol yang sama. Nah, kita akan lihat hasilnya apakah sama. Oke, masalah aliran. Aliran nggak putus-putus itu artinya apa? Grind size-nya bagus. Tidak ada channeling. Bukan masalah apa, kalau biasanya aliran putus tuh pasti karena channeling. Pak yang kita tamping mungkin retak. Atau mungkin pak preparation-nya, something wrong with the pak preparation. Jadi alirannya bisa putus-putus. Oke, ini kita timbang. 58,5. Jadi selisihnya hanya 1,5 mili. Mungkin saya yang pertama, mungkin tetesan ini belum habis. Pokoknya kalau pakai volumetric biasanya 2 mili itu adalah batas toleransinya. Tidak akan orang bisa bedain antara yang 60 dengan 59, hanya selisih 1 mili, nggak terasa tuh. Jadi menurut saya kalau mesin ini pakai aja volumetricnya karena stabil banget. Bisa di volumetric air dan seluruh tombol ini bisa di volumetric. Terus mesin ini ada pre-infuse-nya. Pre-infuse gini. Tadi kan ini mungkin sekilas saja ya. Tadi kan kita waktu tekan ini dia pompanya langsung peras. Langsung peras sampai selesai. Artinya apa? Mesin ini start di 9 bar, finish di 9 bar. Oke, start 9 tek. Dia akan finish di 9. Jadi grafiknya itu lurus. Nah, kalau pre-infuse caranya gini. Matikan. Tahan. Biasanya mesin Itali banyak yang begini. Tekan. Tahan terus. Oke. Tombol ini menyala, matikan. Hidupin lagi. Oke. Kita tekan ini. Lihat dia pompanya akan jalan, mati, jalan lagi. Jalan. Mati. Jalan lagi. Jadi fungsinya apa? Fungsinya seperti blooming. Oke, blooming itu apa? Kalau sering bikin manual brew tahu dong. V60 20 gram, disiram air sekitar 50 gram biar ngembang dulu, udah ngembang baru biasanya detik ke 30 baru siraman kedua. Nah, kalau di mesin kopi nggak sampai 30 detik, nggak perlu. Jadi fungsinya adalah anggaplah bubuk kopi masih tertidur, masih tidur, disiram biar bangun semua, udah bangun semua baru diperas. Jadi contoh ya, misalnya saya pasang, tek, masih tidur, bangun, udah bangun, baru peras. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya pak preparation-nya ada problem, ada channeling, tamping nggak lurus, grind size-nya mungkin nggak terlalu seragam, atau apapun problemnya, dia akan bisa bikin kesalahan itu makin minimal lah, meminimalisir kesalahan. Jadi yang tidur bangunin dulu, ngembang, sudah sedikit ngembang, yang channel yang nggak lurus tadi tiba-tiba dia sedikit bisa meluruskan, baru diperas. Jadi biasanya kalau pakai pre-infuse warnanya akan beda. Oke, kita coba ya. Ini oke, ini kan pre-infuse. Kita coba. Oke, setelah ini kita done aja karena takutnya ekspedisinya datang jemput mesinnya. Oke. Sama, kita akan pakai 18 gram juga.
Kalian harus tahu betapa sulitnya bikin YouTube loh. Tidak gampang bikin YouTube. Apalagi bahas soal mesin-mesin. 18 gram lagi emang jago ya kan. Oke, temping. Oke. Kita mau buatnya di sini. Nanti kita sanding-sandingkan. Pasti ada perbedaan warna dan taste. Kalau mungkin kalian nggak bisa nge-taste, tapi warnanya pasti beda. Pasang. Oke. Baru kita timbang biar bisa tahu konsisten nggak mesin ini. Oke, nol, semuanya udah pas. Tekan. Tek. Ini lagi basahin, tek baru peras. Oke. Oke, tentu lihat sorot dekat. Keluaran pertamanya dia lebih dark dikit, lebih gelap. Wih, alirannya bagus. Kenapa alirannya bagus? Karena grind size-nya seragam karena MDX S. Ini bentar lagi dia akan mati. Tek. Tunggu alirannya selesai. Oke. Sekian videonya, moga-moga membantulah bagi yang mau beli mesin, mau buka usaha ini bisa. Oke, bye-bye.